The Garden, taman kecil di Athena Yunani kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu. Seseorang pria sedang berbicara dengan sekelompok sahabatnya, wajahnya tenang, suaranya lembut, dan berkarisma. Dia adalah Epicurus, seorang filsuf yang kemudian dikenal sebagai sang guru kebahagiaan. Ia bukanlah orang yang menyukai kemewahan atau pesta pora, justru sebaliknya. Ia percaya bahwa rahasia hidup yang baik tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana. Tapi siapa sih Epicurus ini? Dan mengapa ajarannya tentang menikmati hidup terasa begitu relevan bahkan di zaman kita yang serba cepat, sibuk, dan penuh distraksi digital? Epicurus lahir pada tahun 341 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani. Ia hidup pada masa di mana orang-orang mulai mempertanyakan banyak hal tentang alam semesta, tentang dewa-dewa, dan tentu saja tentang makna hidup. Berbeda dengan filsuf-filsuf lain yang sering berkutat dengan logika yang sangat rumit atau perdebatan politik, Epicurus memilih jalan yang sangat manusiawi, yaitu jalan kebahagiaan. Ia mendirikan sebuah komunitas kecil yang disebut kebun Epicurus atau Epicurean Garden. Di sanalah ia dan kedua muridnya berbincang tentang bagaimana hidup tanpa ketakutan, tanpa keserakahan, dan tanpa penderitaan yang tidak perlu. Menariknya, kebun ini terbuka untuk semua orang, laki-laki, perempuan, bahkan budak sekalipun. Pada masa itu adalah sesuatu yang sangat radikal dan ditentang oleh banyak orang. Tapi tunggu, banyak orang salah paham dengan ajaran Epicurus. Hingga sekarang, kata Epikurean sering diasosiasikan dengan hedonisme, dengan pesta mewah, dengan anggur mahal, dan makan malam bintang 5. Padahal, kalau kita membaca tulisan-tulisannya, kita akan menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Bagi Epicurus, kebahagiaan bukanlah soal memanjakan diri tanpa batas. Ia justru berkata, hidup sederhana adalah kunci untuk mencapai kesenangan yang paling murni. Ia percaya bahwa kita hanya butuh 3 hal untuk bahagia: persahabatan, kebebasan, dan refleksi diri. Mari kita mulai dengan persahabatan. Menurut si Epicurus, teman-teman sejati adalah sumber sukacita terbesar. Ia bahkan pernah berkata bahwa seorang yang bijak akan lebih memilih sepotong roti kering bersama teman-temannya daripada jamuan mewah hanya sendirian. Dan jika kita pikirkan, bukankah dalam hidup modern pun kita sering lupa akan kekuatan kebersamaan? Kita terjebak dalam layar handphone kita, mengejar likes, followers, dan validasi digital. Tetapi jarang benar-benar hadir untuk orang-orang di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah kebebasan. Epicurus berbicara tentang kebebasan dalam arti yang sangat praktis. Bebas dari utang, bebas dari keinginan berlebihan, bebas dari ketergantungan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ia mengajarkan bahwa semakin sedikit kita dibutuhkan, semakin sedikit pula dunia bisa menekan kita. Ada satu kalimat yang sangat terkenal. Jika kamu ingin membuat seseorang kaya, jangan tambah hartanya, tapi kurangi keinginannya. Dan yang ketiga adalah refleksi diri. Epicurus mengajak kita untuk rutin merenung. Apa sebenarnya yang membuat kita bahagia? Apakah kita benar-benar menginginkan semua hal yang kita kejar, atau kita hanya terjebak dalam ekspektasi masyarakat? Menariknya, sains modern justru membenarkan banyak ide-ide dari Epicurus ini. Penelitian psikologi positif menunjukkan bahwa orang-orang yang memelihara hubungan sosial itu hidup lebih lama dan hidup bahagia. Studi tentang minimalisme juga mendukung gagasannya tentang hidup sederhana. Semakin sedikit kita miliki, semakin sedikit stres yang kita rasakan. Bahkan praktik mindfulness atau kesadaran yang populer hari ini secara tidak langsung mengagungkan kembali ajaran-ajaran Epicurus tentang refleksi dan menikmati saat ini. Tetapi ada satu aspek yang sering kita abaikan dari filsafat Epicurus, tentang rasa takut. Ia percaya bahwa ada 2 ketakutan terbesar manusia, yaitu takut akan kematian dan takut akan para dewa. Ini adalah akar dari banyak penderitaan kita. Epicurus menulis bahwa kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, karena ketika kita hidup, kematian belum ada, dan ketika kematian datang, kita tidak lagi ada untuk merasakannya. Kata-kata yang paling terkenal soal kematian adalah, kematian bukanlah apa-apa bagi kita.
Sikap ini terlepas dari apakah kita setuju atau tidak, mengajarkan kita sesuatu yang penting, hidup dengan kesadaran penuh bahwa waktu kita terbatas. Dan dengan menyadari keterbatasan itu, kita bisa belajar lebih menghargai momen-momen kecil, secangkir kopi hangat di pagi hari, tawa anak-anak di halaman rumah, atau pelukan orang yang kita cintai. Di zaman ini, kita seperti hidup dalam paradoks. Kita punya lebih banyak pilihan, lebih banyak teknologi, lebih banyak koneksi, tapi juga lebih banyak stres, lebih banyak kecemasan, lebih banyak perasaan hampa. Barangkali disinilah relevansi Epicurus yang semakin terasa. Ia seolah ingin mengingatkan kita, kebahagiaan itu sederhana, dan jangan sesekali membuatnya rumit. Tentu saja ajaran Epicurus bukan tanpa praktik. Beberapa filsuf menyebutnya terlalu pasif, terlalu menghindari konflik. Dalam dunia yang penuh ketidakadilan sosial, apakah kita cukup hanya dengan mencari kebahagiaan pribadi? Apakah seni menikmati hidup berarti kita menutup mata pada penderitaan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, karena dunia hari ini memang membutuhkan keseimbangan antara merawat diri sendiri dan merawat dunia di sekitar kita. Tapi, jika kita kembalikan pada esensi ajaran Epicurus, mungkin kita akan menemukan bahwa merawat diri dengan cara yang sederhana dan penuh kesadaran bukanlah egoisme. Justru dari tempat yang tenang dan bahagia itulah kita bisa memberi lebih banyak pada dunia. Bayangkan sebuah masyarakat di mana orang-orang tidak lagi diperbudak oleh keserakahan, tidak diperbudak oleh rasa takut, dan benar-benar bisa hadir untuk satu sama lain. Di kebunnya yang sederhana, Epicurus menjalin kehidupan yang bagi sebagian orang tanpa terlalu sederhana. Makanannya sehari-hari hanya roti, keju, dan sesekali semangkuk kacang rebus. Ia tidak membutuhkan lebih. Dalam sebuah surat kepada salah satu muridnya, ia bahkan menulis dengan jenaka, "Kirimi aku sedikit keju, agar bila aku ingin berpesta, aku bisa berpesta dengan keju." Coba bayangkan, bagi Epicurus, menambahkan keju ke dalam menu hariannya sudah terasa seperti sebuah perayaan besar. Salah satu muridnya yang terkenal, yaitu Metrodorus, pernah bertanya kepadanya, "Guru, mengapa kita tidak menikmati anggur yang lebih mahal? Bukankah hidup hanya sekali?" Epicurus tersenyum lalu menjawab, "Karena yang kita butuhkan adalah rasa haus yang hilang, bukan rasa anggur yang mahal." Jawaban ini sederhana, tapi mengandung kebijaksanaan yang mendalam tentang bagaimana kita sering kali salah mengira keinginan sebagai kebutuhan. Kini, mari kita tarik ke zaman kita. Dunia modern mengajarkan kita untuk terus mengejar lebih kaya, lebih terkenal, lebih produktif. Kita hidup di era hustle culture, budaya kerja yang berlebihan, di mana istirahat sering dianggap kelemahan. Media sosial pun memperburuknya. Setiap hari kita melihat orang lain memamerkan pencapaian, liburan mewah, atau gaya hidup glamor yang seolah-olah menjadi standar kebahagiaan. Tanpa sadar, kita masuk ke dalam lingkaran perbandingan yang sangat melelahkan. Epicurus mungkin akan mengingatkan kita, apakah kamu benar-benar menginginkan itu semua? Atau hanya terjebak dalam keinginan yang bukan milikmu sendiri? Baginya, kunci kebahagiaan adalah membedakan antara keinginan alami dan perlu, seperti makanan, air, persahabatan, dan keinginan kosong yang tidak pernah benar-benar terpuaskan, seperti ketenaran atau kekayaan yang berlebihan. Bayangkan jika jalan ini diterapkan hari ini, mungkin kita akan lebih jarang tergesa-gesa membuka ponsel saat bangun tidur. Mungkin kita akan lebih sering memilih berjalan-jalan sore bersama sahabat tanpa terburu-buru memotret dan mengunggahnya ke Instagram. Mungkin kita akan menemukan kembali seni menikmati hidup yang sering terkubur oleh notifikasi dan deadline. Ada satu cerita menarik dari Epicurus yang jarang sekali diceritakan. Suatu hari, seorang politisi kaya datang ke kebun dan bertanya, "Bagaimana saya menemukan ketenangan? Rumah saya besar, ladang saya luas, harta saya berlimpah, tapi hati saya gelisah setiap malam." Epicurus menatapnya penuh iba dan berkata, "Bawalah segenggam tanah dari ladangmu ke sini, dan kita akan menanaminya dengan kacang. Jika kau bisa menjaga satu petak kecil ini dengan cinta, mungkin kau akan mengerti bahwa ketenangan bukanlah soal luasnya ladang, tapi soal seberapa dalam kau mengakar di dalamnya."
Kisah itu menggambarkan filosofi Epicurus dengan sangat indah. Kebahagiaan bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita hadir dan merawat apa yang ada di depan mata kita. Sekarang mari kita bicara tentang self-care. Di era modern, konsep ini sering disalahartikan sebagai memanjakan diri dengan belanja online, spa mewah, atau liburan mahal. Tapi bagi Epicurus, self-care adalah latihan jiwa. Ia menyarankan kita untuk berbicara kepada diri sendiri setiap hari, mengevaluasi apa yang kita syukuri, apa yang kita khawatirkan, dan apa yang sebenarnya kita perlukan. Penelitian psikologi sekarang bahkan membuktikan bahwa praktik seperti ini, journaling atau refleksi diri, membantu menurunkan kecemasan dan meningkatkan rasa puas dalam hidup. Lagi-lagi, filsafat ini terdengar seperti resep yang terlupakan untuk masalah modern. Namun tentu saja, hidup bukanlah hanya soal kita sendiri. Kritik pada Epicurus sering datang dari mereka yang melihat ajarannya terlalu individualistis. Bagaimana dengan penderitaan orang lain? Apakah seni menikmati hidup berarti kita mengabaikan masalah sosial? Disinilah kita harus memaknai ulang ajaran-ajarannya. Epicurus tidak pernah mengatakan kita harus menutup mata pada dunia. Sebaliknya, dengan hati yang tenang dan kebahagiaan yang sederhana tadi, kita justru lebih mampu memberi kepada orang lain. Seperti taman kecil yang subur, kebahagiaan kita bisa menjadi tempat berteduh bagi orang lain. Apa yang bisa kita pelajari dari Epicurus hari ini? Mungkin jawabannya ada pada 3 langkah kecil. Kurangi keinginan yang tidak perlu, rawat hubungan yang berarti, dan sisihkan waktu untuk diam bersama diri sendiri. Pada akhirnya, seni menikmati hidup menurut Epicurus bukanlah tentang melarikan diri dari kenyataan. Ini tentang berdamai dengan kenyataan. Tentang menemukan kepuasan dalam apa yang ada, bukan terus-menerus mengejar apa yang tidak ada. Jadi, mungkin pertanyaan untuk kita semua hari ini bukanlah apa lagi yang harus saya capai untuk bahagia, tapi apa yang bisa saya lepaskan agar saya bisa bahagia.